Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Fahmi Chandra Permana. Kali ini kita akan belajar struktur data dengan materi pointer to record. Jadi, jika sebelumnya kita sudah belajar array, kemudian belajar array of record, setelah itu kita belajar tentang pointer. Nah, sekarang kita akan mempointer atau mencari penunjuk alamat dari suatu record. Jadi, pointer ke suatu record atau pointer dari suatu record. Konsepnya seperti apa? Sebelumnya, pointer ini dikhususkan untuk suatu memori atau suatu alamat dalam suatu komputer atau dalam suatu memori komputer. Sebetulnya konsep-konsep yang akan kita pelajari sekarang ini mirip-mirip dengan konsep objek dalam bahasa pemrograman berbasis objek. Kita mendeklarasikan suatu objek baru dalam kelas yang berbeda, kemudian kita menggunakan objek tersebut dipanggil dalam kelas yang sama. Nah, karena di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++, konsep ini sebetulnya mirip-mirip dengan objek. Jadi kita akan memanggil objek yang sama, tetapi memanggilnya karena di sini bukan objek oriented programming, kita akan menggunakan pointer menunjuk ke record. Jadi dalam suatu record, kalau kemarin kan pointer ke suatu variabel dengan satu nilai. Nah, sekarang kita menunjuk akan ke suatu record. Sebelum sana, kita akan bahas dulu sedikit tentang record nih. Record itu hampir sama dengan array, yaitu struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen. Namun yang berbeda dengan array adalah tipe-tipe elemennya. Pada record, tipe elemennya bisa berbeda-beda, tidak seperti array yang menghasilkan elemen yang sama. Jadi record itu kumpulan dari tipe data yang berbeda-beda ke dalam satu variabel yang sama. Nah, dari sini kita akan menunjukkan kalau si record juga bisa dibuat ke suatu pointer, seperti itu. Jadi kalau record itu kan paling kan kita buat awalnya type abstract gitu ya, dari awal dibuat seperti itu. Jadi karena kita mata kuliahnya struktur data, jadi tidak jauh-jauh ke depannya kita masih bikin struct lagi seperti itu. Jadi struktur penulisan record bisa di sini struct, nama structnya apa. Nah, kalau sebelumnya dalam kita membuat array of record itu kemarin kita menggunakan tanda titik. Nah, di sini akan sedikit berbeda karena kita akan menggunakan suatu pointer. Penunjuknya seperti apa nanti kita lihat. Nah, pointer adalah suatu tipe data yang berisi alamat memori atau disebut juga sebagai penunjuk. Nah, di sini kita juga akan garis bawahi petunjuknya. Penunjuknya seperti apa, variabelnya seperti apa, nanti akan kita coba buat. Jadi deklarasi suatu pointer digunakan dengan notasi asterisk di belakang tipe atau di belakang variabel, di depan variabelnya atau di belakang nama variabelnya. Boleh di sini sama aja. Boleh di sini, boleh juga di sini. Boleh integer bintang P atau integer spasi bintang P juga sama saja. Nah, sedangkan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pointer to record. Jadi pointer juga bisa digunakan untuk mencatat alamat dari suatu record atau structure dengan cara buat tipe nama atau recordnya atau struct yang akan kita buat nanti, kemudian buat alias tipe pointer yang menunjukkan nama record tersebut, kemudian deklarasikan variabel-variabel yang mengacu pada alias pointer tersebut. Nah, misal di sini kita punya pointer P, ini sini punya pointer key. Nah, dia nunjuk ke dalam satu record ini. Dalam satu record di sini, misalkan di sini ada name isinya. Ceritanya ini misalkan, kemudian di sini ada nama, kemudian di sini kita punya nilai. Nah, kita tunjuk ini menggunakan suatu pointer. Nah, aksesnya pun kita akan coba menggunakan suatu pointer. Pak, gimana caranya? Oke, kita coba buka, implementasikan dulu kodenya. Misalkan kita buat console application, kemudian kita buat bahasa C++, kita pindah ke struktur data. Oke. Tapi di sini kita buat data MHS pointer. Kita buat ini. Pertama, kita deklarasikan dulu struct-nya. Jadi, kita buat di sini def. Kemudian kita buat struct.
seperti biasa. Kemudian di sini saya mau misalkan char atau integer ya, integer aja kayak integer name, biar macam-macam ya. Kemudian kita punya char nama atau string juga sebetulnya bisa, biar ada panjang saya buat seperti ini. Kemudian integer nilai. Nah, kemudian deklarasinya gimana Pak? Nanti saya coba. Latihan pointer to record. Nah, kemudian setelah ini kita coba deklarasikan nih. Nah, ini belum dikasih nama nih, saya kasih nama MHS. Terus setelah itu kita deklarasikan nih variabel baru di sini. MHS, misalkan ada bintang P. Setelah itu kita deklarasikan di sini. P sama dengan new. Apa nih? Nyelip dengan objek new. Nanti kita buat new MHS. Nulisnya gimana Pak? Nah, di sini kita akan coba buat cout misalkan input name mahasiswa X. Kemudian setelah itu biasa cin. Nah, cinnya di sini karena si X-nya atau misalkan si P-nya, atau misalkan input mahasiswa P berarti ya kita baca. Si P di sini kita buat jadi suatu pointer. Jadi inputnya bukan P dot, tapi karena di sini tipe datanya pointer, kita buat gini. P. Nah, ini jadinya name. Nulisnya pakai pointer, pakai tanda panah seperti ini. Bukan lagi p.nama, p.name, tapi karena p-nya bertipe data pointer, kita gunakan tanda panah. Nah, minggu depan kita akan belajar linked list, kita akan menggunakan tanda panah. Ini name, kemudian setelah itu input nama mahasiswa. Setelah itu berarti di sini kita buat p nama. Setelah itu sama. Kalau untuk nilai kita buat yang sama, misalkan oke di sini bukan nih tapi nilai. Jadi kalau misalkan kita buat ini ginilah. Nah, kalau ngeprintnya gimana ya, di print saja. Berarti kalau misalkan di print kita buat di sini cout. Kalau misalkan mau dibuat jadi fungsi juga bisa ya, cout langsung saja. Ini berarti jadi apa di sini sama dengan ya udah di sini jadi apa nih P. Kalau hasilnya misalkan di sini saya pakai nlen biar nggak pakai ini. Kalau name jadi gini, kemudian nama juga jadi gini. Jadi kalau kita run di sini ada name, ada nama, ada nilai, nama MHSP, maksudnya si data ke P nya ya. Kita buat sama nilai. Kalau misalkan kita save, kemudian kita sebarkan. Nah, mahasiswa P misalkan name-nya 1, 2, 3, 4, namanya Udin, nilainya 90. Nanti keluarnya gini. Sorry salah. Ini name semua. Nama, kemudian nilai. Coba run. 1, 2, 3, 4, kemudian namanya Udin, nilainya 90. Keluar. Nilai 6 NIM-nya, namanya nilai. Taruh ini di sini harusnya nilai. Terus satu lagi nih ada yang sedikit beda di sini. Nah, karena ini konsepnya sama seperti objek, ini pun bisa dipindahkan. Misalkan di sini saya punya mahasiswa Ki. Nah, kemudian ini kan ceritanya P itu sama dengan objek dari MHS. Pak, kenapa kan di sini P-nya bertipe data pointer? Nah, kenapa di sini P-nya sama dengan P gini, bukan bertipe pointer? Karena di sini P-nya menunjuk ke suatu record. Nah, misalkan gini. Kalau di sini saya buat cout.
hasil input mahasiswa pointer P. Saya buat yang lain seperti ini. Terus di sini saya buat gini, satu P itu bisa dipindahkan ke dalam key semua. Misalkan saya buat di sini key sama dengan P. Terus sekarang saya buat lagi hasil input pointer key, kemudian di sini poin mahasiswa key, mahasiswa key, mahasiswa key. Di sini saya ganti jadi key, jadi key, jadi key. Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat. Tadi kan misalkan 1, 2, 3, 4, kemudian namanya komeng, nilainya 85. Kita lihat sama. P-nya juga si komeng, P-nya juga si komeng. Karena apa? Di sini kita bisa deklarasikan langsung dari key masuk dari P masuk ke dalam key. Konsepnya ini kalau misalkan bingung, konsep kan mirip sama dengan ketika kita belajar objek. Ini dari sini kita punya latihan ini. Ini bisa dicoba masing-masing. Jadi di sini ceritanya ada tipe struct, ceritanya si kotak nih. Punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Nah, pengaksesan atribut suatu record melalui suatu pointer menggunakan operator tanda panah. K panjang, K lebar, K tinggi. Pointer to record misalkan kotak K seperti ini, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Aksesnya seperti ini. Nah, misal sekarang saya mau buat contoh lah. Kita coba latihan bisa buat project baru. Buat nanti dikerjakan di tugas mandiri biar nggak terlalu bingung. Nah, sekarang latihan seperti ini. Saya mau kasih judul. Ini tadi apa namanya? Sekarang segi 4 pointer. Kita buat. Nah, saya mau sekarang buat satu struct. Sini kita buat dev struct. Kasih nama apa ya? Segi atau 4 lah, segi 4 namanya. Segi 4. Kemudian di sini saya punya integer panjang sama integer lebar. Nah, kemudian di sini saya mau buat poin input. Nah, di sini isinya bertipe data pointer. Gimana Pak deklarasi bertipe data pointer? Kalau misalkan kita mau input panjang dan lebar, biasanya kan kita deklarasinya gini, integer L, misalkan. Terus kemudian di sini kita menggunakan dan, di sini kita menggunakan dan. Nah, karena sekarang kita menggunakan suatu struct, nah di sini parameternya cukup satu. Cukup satu gimana sekarang? Kita kan punya variabel baru namanya segi 4. Ya sudah, kita buatlah segi 4. Misalkan kasihlah bintang. Misalkan di sini saya kasih bintang X. Isinya apa? Ya udah, segini aja sama. Setelah itu kita buat input panjang. Setelah itu biasa sama kok cin. Nah, yang di sini agak beda. Biasanya cin P, cin L. Ini enggak gitu. Nah, sekarang kita kan tipe datanya X tuh di situ tuh, variabelnya namanya berarti kita X pakai pointer. X dot panjang berarti di sini. Untuk lebar juga sama. Kita buat kayak gini, berarti di sini X menuju ke bar. Nah, di sini juga jadinya bar. Seperti ini, input panjang, input lebar. Nah, setelah itu kita buat apa lagi? Outputnya sudah, kita coba output lah. Poin cetak. Kita punya parameternya juga sama, cuma segi 4 itu aja kan. Segi 4. Kemudian di sini X sama, kemudian sekarang berarti di sini panjangnya berapa, kita buat yang sama dengan yang tadi, kemudian diisi sama X
berapa, diisi sama lebar. Di sini panjang, di sini lebar. Setelah itu apa lagi ya? Biasanya kalau segi 4 itu luas. Jadi saya cuma di sini integer luas. Parameternya apa? Sama, parameternya masih sini. Jadi parameternya masih ini, kita coba pindahkan ke sini. Terus nyari luas Pak, ngitungnya gimana Pak? Ya bebas, mau dibuat variabel baru, misalkan di sini saya buat integer L. Pak, L-nya tipe datanya integer. Iya, nggak apa-apa, tipe datanya integer. Nah, kemudian di sini kita buat L sama dengan, berarti gimana menghitungnya? Ya, menghitungnya agak beda sih sekarang. Berarti di sini hitungnya gimana? X panjang di sini. Kemudian dikali X lebar. Habis itu returnnya gimana? Returnnya apa ya? L. Oke, di sini saya buat latihan pointer segi 4. Kemudian Pak, gimana sekarang berarti di sini ya? Kita deklarasi variabel aja lah. Kita buat segi 4, misalkan punya variabel S1 lah. Ceritanya segi 4 yang pertama nih. Nah, terus deklarasinya gimana? Deklarasi objek dulu. Berarti bisa ada objek mana? S1 sama dengan new. New apa di sini? Berarti di sini new segi 4. Nah, setelah itu gimana? Ya sudah. Kita misalkan ini soal input data segi 4. 1 lah. Karena nanti saya rencana mau ada 2. Kalau ada 24 gimana? Objeknya. Berarti kalau misalkan udah, berarti gimana? Ya sudah, input. Di sini apa? Kan itu variabelnya S1, berarti kita buatlah S1. Setelah itu, ya cobalah misalkan kita buat gini. Soal hasil input data segi 4 1. Sini kita buat gini, output berarti di sini kita panggil, bukan, cetak, kita panggil cetak, di sini apa? S1. Kita coba run. Panjangnya 5, lebarnya 3. Hasil input segi 41, panjangnya 5, lebarnya 3. Oke, di sini nggak ada inline, kita coba buat pakai inline. Sini kita juga cuma buat inline. Nah, terus kalau mau mencetak hasilnya gimana Pak? Ya, cetak. Berarti kalau mau kita buat di sini cout. Di sini luas segi 4 1 sama dengan, nah diisi sama apa sekarang? Ya sudah, kita panggil fungsinya. Kita panggil fungsinya diisi sama apa tuh? Luas. Luas apa? S1. Di situ. Kita coba run. 5, 3 nanti keluar. Input data segi 41, panjangnya 5, lebarnya 3. Luas segi 41 sama dengan 15. Kalau keliling, ya kita buatlah sama kayak gini. Kemudian misalkan di sini saya kasih nama keliling atau kalimat kecil juga boleh. Nah, di sini saya punya integer k besar, ini punya k besar. Rumusnya apa sih? 2 kali panjang, kemudian ditambah 2 kali lebar. Lebarnya k. Di sini berarti gimana ya? Buatlah. Berarti di sini keliling. Keliling segi 41. Di sini yang dipanggil fungsinya namanya keliling. Coba run. Coba 5, 3. Luasnya 5 kali 3, 15. Keliling segi 4-nya 5 tambah 5, 10. 10 tambah 6, 16. Nah, terus ini maksudnya gimana Pak? Kalau misalkan saya mau buat ada lagi S2, berarti gimana di sini? Ya, kita deklarasikan lagi objek baru. Berarti S2 sama dengan in
Konsepnya persis dengan materi yang saya ingat dulu kasih contohnya kotak-kotak deh waktu pas object oriented programming. Habis itu gimana ya? Kita buat hal yang sama di sini juga boleh. Kita buat hal yang sama. Dan di sini segi empatnya ceritanya segi empat dua. Ini 2, ini 2. Kemudian di sini data segi empat 2, ini segi empat 2. Luas dan kelilingnya juga ya, buatlah yang sama. Boleh. Mau ada 3 juga boleh sih. Keluar di sini berarti luas segi 41, luas segi 42. Ini 2, ini 2, ini juga diganti 2. Jadi lebih banyak yang ditunjuknya. Putaran lagi. Ini 53. Kemudian data keluar kan. Input panjang berarti 5 sama 3 kalau segi 42. 10 sama 23 nanti keluar. Ini 10 23 kalau segi 41 segini, kalau segi 4 kali segini. 10 kali 23 130, 10 tambah 10 20 tambah ini 66. Oke, artinya mungkin untuk dasar-dasar penulisan pointer of record ini, karena minggu depan kita akan belajar English. Nah, dasar-dasar penulisan kita akan banyak menggunakan ini. Jadi petunjuk ke dalam suatu struct atau ke dalam suatu record dengan menggunakan pointer. Yang dideklarasikan di sini pointer, yang dideklarasikan di sini juga pointer, ini juga pointer, ini juga pointer. Oke, nah biar makin paham nih, pengaksesan atribut suatu record menggunakan pointer menggunakan operator ini. Biar lebih paham, nah akan ada tugas mandiri untuk pertemuan 11 ini. Jadi buatlah program mencari luas permukaan dan volume sebuah balok dengan konsep pointer of record yang harus terdiri dari ada struct balok. Isinya panjang, lebar, dan tinggi ya sama aja sih. Di sini kan panjang, lebar aja, nanti tambah tinggi namanya balok. Ada void input data, ada void cetak data, hitung luas permukaan, dan hitung volume. Miriplah sama. Untuk berapa data? Untuk cukup satu data saja. Kemudian ada tugas 7, pelajari dan buatlah rangkuman lagi tentang single linked list. Beserta contoh implementasi programnya, sertakan screenshot dan minggu depan karena kita akan belajar single linked list biar kita udah bahasan dulu gitu. Dasar-dasarnya dulu biar belajarnya lebih paham. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.